Dan saya siap bayar berapapun uang yang kamu mau. Mau 50 juta, 100, atau bahkan lebih. Maksudnya Saya mau bayar kamu, bayar saya buat menjauhi Desi. Nah, oleh sebab itu kalau memang abang tujuannya semata-mata untuk masalah persoalan harta, masalah hutang piutang, saya akan selesaikan bang, saya janji. Dan berapapun jumlahnya saya akan tanggung. Nah sekarang abang tinggal kasih tahu saya berapa total Jangan daripada nunjuk-nunjuk makanya. Iya sebentar dulu ya. Ini saya lagi ketemu sama Kuman ini. Nah, habis ini ya. Ya, ya wes, sendok aja. Ya. Apa, Din? Apa? Tahu kan, lihat saya lagi sibuk tadi. Tumben sekali kamu nelpon sama saya. Oh iya, Desi sama kamu ya kemarin? Saya cari loh dari kemarin. enggak saya tahu bang. Emang masalah Desi apa? Kemarin saya ada ngomong sama orang tuanya. Saya cari Desi, tapi nggak ada dia di sana. Desi dia kabur. Kemarin pas saya datang ke sana sama orang tua, saya mau ngelamar nih, tapi dia kabur. Apa kamu yang sembunyiin ya? Enggak tahu saya bang. Emang kabur kenapa? Nah itu perlu saya tahu sama kamu karena saya udah ada janji sama dia dan orang tuanya untuk ketemu dia pada hari itu. Sampai sekarang dia nggak tahu kemana dan sekarang bisa jadi kamu yang sembunyiin dia. Enggak saya tahu sih bang masalah Desi. Cuman sejauh ini saya memang benar-benar nggak pernah ketemu sama Desi. Tapi saya punya kontak seperti yang saya bilang sama abang tadi. Saya punya kontak temannya. Mungkin siapa tahu nanti saya bisa hubungi temannya kan. Nah mungkin kita bisa cari tahu lah keberadaan Desi di mana. Gini dah, Din, males saya ketemu lama-lama sama kamu. Bau jelek lagi. Bajumu juga itu aja. Kamu nggak ada uang pakai beli baju ya? Saya buat makan aja susah bang. Justru itu, kamu harus tahu diri dari awal saya bilang. Kamu sebutin Desi, malah berani-berani saingan sama saya. Udah tahu diri, black. Ya saya hanya sebatas punya rasa sayang aja bang. Benar cinta. Gini aja ya. Ini, saya mau ajak kamu kerjasama ya. Ini ya, Din. Bagaimana kalau saya ajak kerjasama aja kamu ya? Udah capek saya kayak gini-gini terus. Nggak ada titik terangnya. Orang tuanya Desi lain, kamu lain, Desi juga lain. Jadi, omongan siapa yang bisa saya pegang? Lelah sekali hal sepele yang nggak jelas saya kerjain ini. Saya juga sebenarnya malu sih bang. Ini kan persoalan bukan lagi tentang persoalan rasa cinta saya aja masalah sama Desi itu kan. Tapi di sisi lain saya juga ingin menyelamatkan diri saya dan juga Desi dan termasuk keluarga Desi dan siapa tahu mungkin saya bisa negosiasi dengan baik sama abang. Nah, justru itu saya juga mau kesini karena ada yang saya mau omongin sama kamu. Saya mau datang ke sini karena saya mau ajak kamu kerjasama juga, ya. Biar ada kejelasan ini dari hubungan saya sama Desi juga.
Seperti yang saya dengar ke kamu tadi, untuk makan aja susah. Bagaimana kamu menghidupi Desi dengan drama keluarganya yang banyak gitu, termasuk dari segi ekonomi dan lain sebagainya? Saya rasa kamu juga mengerti hal itu ya. Sudah berkali-kali saya udah jelasin kepada Desi bahwa dia itu udah tidak ada apa-apanya. Harusnya kamu sebagai laki-laki juga ngerti ya. Jadi justru itu mungkin kalau saya ajak kamu kerjasama, kamu akan tenang dan saya nggak ganggu kamu lagi. Justru itu bang, saya juga mau ajak abang kerjasama dan ingin negosiasi dengan dewasa lah sama abang. Siapa tahu mungkin saya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada saat ini. Jadi kamu mau ya diajak kerjasama sekarang? Mungkin abang bicara dulu lah, saya mau dengar dulu. Ini ya, sekarang saya mau ajak kamu kerjasama terkait mengenai pemutusan sepihak terhadap Desi. Mungkin kalau Desi nggak bakalan mau ikhlas melepaskan kamu, tapi satu-satunya cara dengan cara kamu harus jauhi dia sekarang. Dan saya siap bayar berapapun uang yang kamu mau. Mau 50 juta, 100, atau bahkan lebih. Maksudnya bang? Saya mau bayar kamu, Bayar saya buat? menjauhi Desi. Gini bang, Alah, jangan bullshit, jangan munafik. gini bang. Abang mungkin tahu saya siapa dan bagaimana saya. Tapi abang juga belum tahu siapa saya dan background saya seperti apa. Tapi saya nggak butuh pengakuan itu. Karena yang tahu siapa saya adalah diri saya dan keluarga saya dan mungkin orang-orang terdekat saya. Saya udah tahu keluarga kamu. Tapi mohon maaf bang, untuk masalah perihal uang itu, niat baiknya abang, kemudian tujuannya abang mungkin untuk kepentingan abang kan, tapi di sisi lain juga berbenturan dengan kepentingan saya. Bukan masalah saya mau sok kaya atau kayak gimana, tapi kalau untuk uang 50 sampai 100 juta mungkin 1, 2, 3 digit saya masih mampu mencari bang. Sampai sekarang saya tunggu, buktinya belum ada. Kamu belum tahu misi saya sebenarnya, Yudin. Bahkan saya lebih tahu abang ya. Halah, apa yang kamu tahu tentang saya? Oke, sekarang saya buka di sini bang ya. Boleh, silakan. Kalau tahu. Tapi sebelum saya mengarah ke sana, saya ingin jelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan saya mengajak abang ketemu di sini. Poin pertama, saya bertemu sama abang pure karena saya ingin silaturahmi sama abang. Poin yang kedua, saya ingin cari tahu sebenarnya apa persoalan Desi, termasuk masalah hutang piutang Desi sama abang. Dan poin ketiga, kita akan putuskan bersama dan saya akan membuat sebuah negosiasi dan perjanjian sama abang. Karena kemarin saya dengar bahwa abang punya perjanjian sama keluarga Desi kan. Nah oleh sebab itu sebelum itu semua terjadi, saya ingin tahu dulu untuk poin keduanya, berapa sih beban hutang daripada keluarga Desi. Bukan tentang itu, Din. Ada hal yang memang kamu tidak bakalan bisa tahu. Saya kira kamu udah dewasa ya juga ya. Sama aja ternyata. Enggak, maksudnya kalau masalah uang mungkin saya bisa selesaikan Pak. Mana kamu bisa selesaikan? Untuk makan aja kamu belum bisa. Gini dah Bang, saya rela mempertaruhkan semuanya, entah itu tentang diri saya, masa depan saya, dan keluarga saya mungkin, atau mungkin hidup saya sendiri. Tapi saya ingin tahu, mungkin saya tidak seperti abang yang mungkin punya banyak harta kan, atau mungkin punya segalanya gitu kan. Tapi saya ingin negosiasi dengan baik.
Saya ingin tahu berapa piutang, beban daripada keluarga Desi sama abang. Sehingga abang sampai bisa berkata dan mengikat Desi ini sejauh ini gitu. Saya ingin tahu bebannya berapa. Kalau saya udah tahu bebannya berapa, saya akan lunasi semuanya, Bang. Udin, kehidupanmu seperti ini masih aja kekeh menyelesaikan hal besar. Nah gini dah Bang, biar kita nggak Oh, iya. banyak lari ke sana kemari kan, takutnya nanti kejadiannya nggak terlalu panjang, terlalu ribet lah ke depannya nanti. Saya nggak ingin kejadian itu kayak gitu. Tapi sejujurnya saya ingin tahu berapa sih bebannya keluarga Desi sama abang, dan apa beban di luar dari itu yang abang tahu. Selain tentang ekonomi, uang dan lain sebagainya, ada hal yang memang tidak bisa saya jelaskan sekarang. Karena udah terlalu banyak saya bantu dia terkait mengenai ekonomi dan kehidupannya. Sampai sekarang saya masih tanggung dia. Kamu tidak akan bisa selesaikan itu, Din. Ya kalau masalah perihal kehidupannya Desi atau mungkin kehidupan keluarga Desi, mungkin abang bisa kalkulasi lah. Kira-kira kebutuhan abang dan berapa total dari semuanya itu saya ingin tahu. Sok-soknya kamu ini. Bukan masalah saya so abang, cuman saya pengen tahu berapa. Biar siapa tahu mungkin saya bisa menyelesaikan semuanya atau mungkin saya ada jalan untuk menyelesaikan itu gitu ya. Biar kita sama-sama enak gitu. Kalau memang tujuannya abang mengikat Desi ini semata-mata karena masalah beban masa lalu Desi atau keluarga Desi sama abang, mungkin saya bisa selesaikan. Tapi syaratnya apa? Tolong tinggalkan Desi setelah itu. Justru itu saya ketemu sama kamu, saya maunya kamu itu yang tinggalin Desi, bukan malah sebaliknya saya yang tinggalin Desi. Saya mau ninggalin Desi bapak, tapi saya nggak menerima sogokan atau uang dari abang. Karena ini bukan pertaruhannya tentang angka, tapi ini pertaruhannya adalah tentang keselamatan bersama dan termasuk harga diri saya, harga diri Desi, dan harga diri keluarga Desi. Nah oleh sebab itu kalau memang abang tujuannya semata-mata untuk masalah persoalan harta, masalah hutang piutang, saya akan selesaikan bang, saya janji. Dan berapapun jumlahnya saya akan tanggung. Nah sekarang abang tinggal kasih tahu saya berapa total. Jangan daripada... nunjuk-nunjuk makanya. Maksudnya kayak gini loh bang. Kamu rasa dirimu siapa? Nunjuk-nunjuk saya? Maksudnya gini loh bang. Ya udah saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Tapi saya ingin tahu lah bang, berapa total daripada hutangnya Desi. Serius? Kamu mau menyelesaikan itu? Saya selesaikan. Tapi apakah abang mau meninggalkan Desi? Saya rasa saya nggak yakin dengan kamu. Makanya maksudnya abang siap nggak bakalan ninggalin Desi kalau Saya siap. Asal semua uang saya balik. Serius? Boleh? Beneran? Bisa dibuktikan. Itu artinya kita akan ikat perjanjian sekarang, hitam di atas putih. Nggak apa-apa ya? Kita buat perjanjian. Kalau semisalnya saya bisa selesaikan, hitam di atas putih. Berapa makanya uangmu yang sekarang itu? Ya abang nggak perlu tahu berapa uang saya, yang saya perlu tahu berapa hutang keluarganya Desi gitu loh. Saya yakin saya bisa menyelesaikan. Dan bahkan abang, saya tahu abang kerja di mana. Dan bahkan penghasilan abang per hari dan per bulan itu saya tahu berapa. Kamu mengancam saya nih? Nah, bukan saya masalah ngancem bang. Tapi satu kali saja saya telepon seseorang di kontak HP saya, masa depan abang akan terancam.
Kalau saya sebut angka sekarang, kamu berani jamin nggak? Saya jamin. Tapi kalau seandainya abang ketika saya udah kasih uang ternyata tidak meninggalkan Desi, itu artinya abang akan siap kehilangan masa depan abang. Saya tahu kehidupan abang seperti apa pada nyatanya. Dan satu kontak yang ada di HP saya, jika seandainya saya hubungi, maka saya pastikan masa depan abang akan selesai sampai di sini. Tapi saya nggak akan melakukan itu, bang. Saya nggak akan melakukan itu karena itu bukan bagian dari cara saya. Masalah saya saat ini adalah bersama Desi, bukan masalahnya sama abang. Sejujurnya, saya tidak merasa bermasalah sama abang, walaupun mungkin abang merasa bermasalah sama saya. Tapi masalah saya saat ini adalah tujuan saya kepada Desi, dan saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada saat ini, termasuk beban keluarga Desi atau mungkin beban Desi yang ada sama abang. Dan itu yang saya ingin clearkan dan itu yang ingin saya selesaikan. Dan setelah itu abang silahkan tinggalkan Desi. Tapi bila seandainya saya belum mampu menyelesaikan semuanya, maka saya pastikan saya yang akan pergi. Abang percaya nggak sama saya? Saya percaya loh sama abang. Ya iyalah, harus percaya. Bang, saya tahu abang itu siapa dan abang itu bagaimana orangnya. Jangan ngancam-ngancam. Saya tidak ngancam, bang, tapi satu kontak yang akan saya telepon ini bisa merusak segalanya loh, bang. Keras kepala juga ya Udin ya? Saya bukan keras kepala, bang, atau mungkin saya bisa mendatangkan orang tersebut. Sejauh mana kekuatanmu, Din? Makanya dalam hidup ini, bang, kita nggak boleh melihat dunia itu terlalu sempit. Boleh jadi seseorang yang kita remehkan hari ini, yang kita anggap hina dan yang kita anggap rendah, boleh jadi itu akan menjadi bagian dari cerita yang tidak bisa terpisahkan untuk kehidupannya abang. Dan saya bukan mengancam, tapi saya ingin memberikan sebuah kode keras seperti suara saya yang sebelumnya. Jauh-jauh hari saya udah tahu siapa abang, dan saya udah selidiki semuanya. Dan setelah itu silahkan serahkan semua urusan Desi sama saya, dan saya akan selesaikan. Mungkin abang mau kasih saya waktu berapa hari, dan saya akan kasih abang waktu berapa hari, dan setelah itu kita akan selesaikan secara profesional dan kita akan selesaikan secara dewasa. Baik. Kalau gitu Kita selesaikan. nanti duluan. Ya, kita selesaikan. Terus saya nggak yakin sama kamu. Kalau abang nggak yakin sama saya, berapa hari abang ingin kasih saya ruang dan waktu, dan silahkan kasih tahu saya berapa. Mungkin malam ini, detik ini saya bisa lunasi. Sombong juga ya anak jalanan ini. Saya bukan sombong, bang. Saya apa adanya bahwa itu yang akan saya selesaikan. Kalau saya sebut angka mungkin, kalau saya kasih waktu 1 kali 24 jam, bagaimana? Siap. Berapa total semuanya? Yang masih saya lihat aja, yang udah saya lihat di transaksinya, juta. Dan yang kesehariannya mungkin Berarti kurang lebih seperti saya akan selesaikan, bang. sebenarnya nggak segampang itu sebenarnya. Gampang sekali penyelesaiannya itu, Udin. Seperti yang kamu bilang tadi, kamu mau amankan keluarganya Desi, kamu mau amankan Desi. Justru karena itu, dengan kamu meninggalkan Desi, harusnya selesai malam ini dan kembalikan Desi kepada saya. Poinnya bukan di sana, abangku. Poinnya sekarang ini adalah abang menginginkan Desi atas dasar harta yang sudah
ada di beban masa lalu keluarga Desi kan. Bukan semata-mata karena abang mencintai Desi kan. Begini aja, Din. Saya tambahin dari yang saya bilang tadi. Dari yang 100 juta menjadi 200 bagaimana? Kamu bisa kok temuin cewek yang lebih dari Desi. Yang Saya lebih bisa cantik, melakukan itu, lebih baik. tapi integritas Juga Desi nggak seperti yang kita bayangkan kok, nggak cantik-cantik banget. Bang, saya mengedepankan kepercayaan untuk diri saya, dan saya mengedepankan integritas saya sebagai seorang laki-laki. Ini bukan hanya tentang cinta, tapi ini tentang harga diri. Harga diri abang nggak ada yang dipertaruhkan, karena abang datang bukan karena atas dasar cinta kan, tapi atas dasar beban yang sudah diperbuat oleh keluarga Desi kan. Apa yang kamu tahu tentang saya? Nggak bakalan. Itu Saya bukan tahu tentang semuanya abang. ya, karena ada misi yang harus saya selesaikan. Masa gitu-gitu kamu nggak ngerti? Nah gini bang, sekarang Gini aja, kirimkan nomor rekeningnya ke saya, biar saya transferin aja. nggak usah bang. Biar selesai malam ini. Nah, saya mengedepankan. Saya juga masih banyak kerjaan loh ini. Saya Tadi saya udah janjian loh ini. saya tetap pada komitmen saya. Saya akan memperjuangkan Desi sampai akhir, dan berapapun beban Desi, beban keluarga Desi saya akan selesaikan. Dan setelah itu saya akan melanjutkan perjuangan saya, dan silahkan abang lanjutkan perjuangannya tanpa saya ganggu sedikit pun. Sekalipun saya mampu mengganggu abang, tapi saya tidak akan melakukan itu karena itu bukan jalan yang terbaik. Biarlah nanti Tuhan yang melihat apa yang terjadi saat ini. Dan saya bukan Tuhan, saya tidak ingin mengatur kehidupan abang. Saya tidak ingin ikut campur dengan urusan abang walaupun saya mampu. Tapi saya tidak akan melakukan itu karena jiwa saya, pikiran saya, hati saya tidak berjalan demikian. Dan saya tidak punya niatan yang buruk kepada abang sekalipun saya mampu. Dan sekarang saya udah terima negosiasi abang yang katanya ingin memberikan saya uang sekian ratus juta untuk meninggalkan Desi, dan itu saya tolak. Dan sekarang abang apakah mau menerima tawaran saya? Saya akan menyelesaikan semua hutangnya Desi, dan setelah itu abang akan meninggalkan Desi. Siap nggak? Bagaimana kalau saya menolak? Alasannya? Karena ada misi yang saya harus selesaikan bersama orang tuanya Desi. Ya udah, kalau gitu, kalau memang ada, itu artinya ada persoalan lain di luar dari hutang. Betul. Oke, kalau kalau itu mekanismenya, saya akan selesaikan secara teknis, ya. Dari tangga ke tangga saya akan selesaikan. Saya akan selesaikan masalah hutang piutang Desi dan keluarga Desi. Nah, untuk masalah misi selanjutnya, saya nanti akan mencoba komunikasi sama keluarga Desi. Saya akan selesaikan semuanya. Kalau itu udah clear, silakan. Ini aja. Apapun misi di luar daripada itu, sampaikan sama saya setelah itu. Yang penting sekarang saya udah berusaha berjuang, berkorban atas segalanya. Saya ingin menyelesaikan atas dasar pertama daripada kemudian abang ingin mengikat Desi, dan saya akan clearkan, saya akan selesaikan masalah hutang piutang. Masalah misi di luar daripada itu terserah. Nanti abang bisa sampaikan saya di kemudian hari. Bukan masalah gitu juga, Din. Apa jaminannya Desi nanti setelah sama kamu kalau saya meninggalkan dia? Abang nggak perlu tahu apa jaminannya. Yang Justru penting itu saya mempertahankan Desi karena tidak ada jaminan Desi dan keluarganya akan bahagia. Bang, sekarang saya akan selesaikan semua persoalannya. Semua beban Desi akan saya selesaikan sama abang. Dan setelah itu saya mohon tinggalkan Desi. Dan apapun episode kehidupan selanjutnya saya sama Desi, itu bukan urusan abang lagi. Oke, mungkin kamu udah lihat saya baru kenal sama Desi. Tapi bagaimana dengan hubungan saya sama orang tuanya Desi? Oke, Jauh saya udah kenal keluarganya Desi. nanti kita akan urus itu belakangan. Intinya kita deal. Kalau saya udah menyelesaikan persoalan Desi dan hutang piutang Desi, apakah abang siap untuk meninggalkan Desi? Tuh. Udah waktunya. Saya udah di telepon di chat ini, ditanya di mana lokasi, saya udah di share login. Enggak, maksudnya abang mau nggak? Siap nggak? Saya selesaikan persoalan itu, masalah hutang piutang, dan setelah itu apa misi abang setelahnya sama orang tua Desi, saya akan komunikasikan dan saya akan datang ke keluarga Desi. Siap nggak? Oke, tapi asal kamu tahu ya, ada misi yang harus saya selesaikan di luar dari ekonominya.
soal tentang uang, ada hal lain yang harus saya selesaikan dengan orang tuanya. Bagaimana? Kamu terima konsekuensinya? Saya terima konsekuensinya. Dan abang, itu artinya kita udah deal. Saya akan menyelesaikan masalah Desi. Dan setelah itu, abang tinggalkan Desi. Dan apapun misi di luar daripada itu, kita bicarakan di lain waktu. Dan saya akan bertemu dengan keluarga Desi. Oke. Oke? Sip. Sip. Nanti tinggal kirimkan berapa transaksinya dan akumulasi total berapa, saya akan selesaikan. Saya punya waktu 1 kali 24 jam sesuai dengan keinginan abang kan? Siap. Oke. Nomor rekening saya kirim ke nomor HP-nya ya. Sesuai nomor yang saya hubungi abang tadi ya. Oke. Halo, ya jadi ya. Ya wes, saya berangkat sekarang. Guys, kalian semua sudah melihat bahwa saya sudah siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saya akan menyelesaikan semua persoalan yang ada di keluarga Desi. Namun yang menjadi misteri saat ini adalah ternyata ini bukan hanya tentang nilai, ini bukan hanya tentang angka, ini bukan hanya tentang uang. Tapi ada sesuatu di luar daripada uang, termasuk masalah komitmen atau mungkin perjanjian si Haikal ini dengan keluarga Desi. Namun yang terpenting saat ini adalah langkah pertama yang harus saya tempuh. Saya akan selesaikan masalah hutang-hutang Desi, dan setelah itu nanti saya akan datang sama keluarga Desi. Dan Desi akan berkabar sama keluarganya. Tapi sebelumnya saya akan panggil Desi dulu guys ya. Saya akan telepon Desi dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo sayang. Ya. Hah? Kenapa? Bisa nggak kamu kesini? Ya. Ya, si Haikal udah pergi. Ya, nggak apa-apa kok sayang, nggak apa-apa. Ya. Saya tunggu di sini sayang ya. Oke. I love you sayang. Kamu gak apa-apa kan? Kenapa kamu ketawa? Kamu udah ada apa-apain kan sama dia? Nggak apa-apa sayang. Kalau suamimu itu keras kepala. Dia kenapa? Dia sombong lagi sama kamu? Benar kamu punya hutang sekian. Udah saya bilang, saya nggak tahu apa-apa masalah utang itu. Sayang, saya akan selesaikan sekarang. Dalam 1 kali 24 jam saya akan lunasi semuanya. Kamu dapat uang dari mana? Uang segitu? Udah kamu gak usah ladenin dia, biarin aja kan saya juga lagi kabur saya. Uang segitu juga. Apa dia bilang sama kamu? Berapa dia bilang? Saya tanya, jawab saya. Intinya gini ya. Saya mau nanya sekarang sama kamu. Katanya Haikal, saya udah tahu berapa bebanmu dan saya udah tahu semuanya dan saya siap untuk menyelesaikan semuanya kan. Nah, kalau seandainya saya selesaikan itu semua, apakah semua sudah clear? Atau mungkin ada persoalan di luar dari itu? Sepengetahuan kamu. Kalau saya cuma tahu dari dia. Dia kan bilang, ini bukan cuma tentang angka, tapi ada yang gak kamu tahu rencana saya sama mama kamu gitu. Dan itu sebabnya saya nggak ngasih kakak buat nyelesain dulu utang itu. Bukannya saya nggak mau ngasih dia, emang cepat atau lambat pasti bakalan saya kasih dia, pasti bakalan kita lunasi utang itu. Tapi yang saya takutkan, biarpun kita udah lunasi utang ini, dia nggak bakalan bebasin saya. Itu yang saya takutkan. Soalnya dari apa yang dia bilang kan, dia bilang ini bukan soal angka aja gitu, dia bilang sama saya juga. Jadi pikiran saya itu, oh berarti maksud saya nih dari pemikiran saya kayak berarti biarpun saya udah selesaiin utang ini, sepertinya nggak ada gunanya. Iya emang bisa merubah, tapi nggak bisa. Ini masalah ini bakalan clear sepenuhnya gitu. Soalnya dengar dari apa yang dia bilang, ini bukan soal angka, karena ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu tentang saya dan mama kamu, rencana saya dan mama kamu. Dia bilang sama saya. Dan kalau orang udah ngomong kayak gitu, itu berarti ada
ada sesuatu hal yang besar di balik semua ini, tapi kita nggak tahu. Saya aja nggak tahu. Atau gini saja, saya nanti komunikasikan sama orang tuamu, saya kasih kamu uang dan kita selesaikan semua beban itu. Oke, setelah itu kalau udah clear masalah ini, masalah persoalan ini, untuk urusan apapun, misi atau mungkin apapun masalah di luar dari masalah keuangan itu, nanti kita selesaikan itu. Yang penting kita udah selesaikan langkah pertama dulu. Yang penting saya udah korbankan itu dulu. Itu sebagai bukti dan tanda saya memperjuangkan kamu dan bentuk pertanggungjawaban saya juga buat kamu. Dan saya rasa itu adalah jalan terbaik. Karena kalau seandainya saya akan menyelesaikan masalah uang, kemudian menyelesaikan masalah di luar daripada uang itu, saya rasa itu akan semakin ribet. Dan saya ingin menyelesaikan secepatnya gitu. Nah itu makanya saya mau komunikasi dulu sama mama. Ya, intinya Mama, kalau seandainya kita udah lunasi utang itu, apakah urusan kita sama dia atau masalah kita sama dia itu bakalan selesai semua, atau masih ada yang perlu kita selesaikan, atau masih ada rencana mama di belakang semua ini. Saya tanya gitu sama mama gitu. oke, yang penting kita selesaikan masalah itu dulu saya ya. Dan saya Terus siap. apa aja tadi dibilang sama kakak? Dia pukul saya ya. Apanya dipukul? Ini, Beneran dipukul? ya, pijat ini makanya. Beneran dipukul ini? Iya, pijat yang ini. Yang ini udah sakit ya. Yang ini ya. Pijat Beneran aja. dipukul? Iya, beneran. Kamu gak tahu, kamu bohong nih. Orang khawatir. Gitu ya. Sekarang kan kita harus selesaikan nih masalah kita. Siu dulu ke sana kamera, saya record soalnya. Ya, Apa-apa di-record? di record biar jadi bukti, biar jadi cerita buat anak-anak kita nanti juga yang nonton perjuangan ayahnya, perjuangan ibunya. Guys, kalian kok nggak ngasih tahu aku? Gimana orang kamera nggak bisa ngomong. Tunggu di sini saya mau ambil salon dulu ya. Ya, saya mau ambil salon dulu ya. Cepetan. Ya, tunggu saya ya. Oke. Masih ingat lupa ini orang. Kita nyanyi mas sekali. Udah lama saya nggak nyanyi soalnya. Ya. Sepinjam mas. Apakah bisa Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia menyambut kelahiran insan mulia. Lahirlah baginda Muhammad tercinta dengan wajah yang sempurna bak purnama. Engkaulah Rasul dari para anbiya, sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya. Nabi Muhammad
tercinta dengan wajah yang sempurna bak purnama. Engkaulah Rasul dari para anbiya, sebagai panutan di sepanjang masa. Engkau terlahir di tengah-tengah peristiwa, hancur tersungkur bersujud patung berhala. Padamnya api majusi seketika, keyakinan sesembahan umat sebelumnya. Nabi Muhammad kekasih Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Sekarang kamu jangan khawatir lagi ya. Oke? Siap? Siap, Kita akan Bos. selesaikan semuanya, dan setelah itu kita akan lanjutkan semuanya dengan bahagia. Dan apapun permasalahannya di kemudian hari setelah saya menyelesaikan semua beban yang ada, kita akan bahas nanti dan kita akan komunikasikan semua sama keluargamu, dan saya setelah itu akan datang ke rumahmu untuk melamarmu. Oke? I love you sayang.